Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal bongkar sebuah protokol kripto yang klaimnya cukup berani. Namanya protokol Noah Nexus. Sebuah sistem yang katanya dirancang khusus untuk mencabut akar dari masalah paling menakutkan di dunia DeFi, yaitu rug pull, di mana para developer proyek bisa kabur begitu saja dengan uang investor. Coba deh bayangin sejenak. Pertanyaan ini bukan sekedar pertanyaan biasa, tapi langsung menusuk ke jantung ketakutan terbesar setiap investor kripto. Protokol ini nggak cuma bertanya, tapi mereka mengklaim punya jawabannya. Sebuah jawaban di mana kita nggak perlu lagi percaya sama developer sama sekali. Dan ini dia inti dari semuanya. Gagasan yang super radikal, membuang kunci. Maksudnya apa? Para pengembang secara sengaja dan yang terpenting secara permanen menghilangkan akses mereka sendiri ke dana likuiditas proyek. Yuk kita telusuri logikanya bareng-bareng. Oke, bagian pertama. Gimana caranya ini bisa terjadi? Semuanya dimulai dari titik paling rentan di setiap proyek DeFi, liquidity pool atau kolam likuiditas. Anggap aja ini brankas utama proyeknya, tempat semua dana berkumpul biar tokennya bisa diperdagangkan. Nah, biasanya brankas inilah yang jadi incaran utama. Nah, ini dia perbedaannya. Kalau di proyek konvensional, developer itu ibaratnya pegang kunci brankas. Mereka bisa buka dan ambil isinya kapanpun mereka mau. Bahaya kan? Disinilah logika Noah Nexus bekerja. Konsepnya dibalik total. Separuh dana staking otomatis jadi token LP, lalu token LP itu yang jadi bukti kepemilikan langsung dibakar, dikirim ke alamat mati. Jadi kepemilikan dananya bukan lagi di tangan manusia, tapi ditanam permanen ke dalam kodenya. Prosesnya dirancang biar nggak bisa diutak-atik lagi. Ada 3 langkah simpel. 1. Dana investor masuk. 2. Setengah dari dana itu langsung jadi liquidity pool. Dan yang ketiga, ini bagian paling krusialnya. Token LP alias akta kepemilikan likuiditas itu langsung dihancurkan. Dikirim ke alamat yang nggak bisa diakses siapapun selamanya. Ibaratnya akta kepemilikan berangkasnya dibakar sampai jadi abu. Hasil akhirnya apa? Ya itu tadi, likuiditasnya sekarang jadi milik blockchain itu sendiri. Terkunci di sana. Selamanya. Jadi, developer nggak punya akses teknis lagi. Nggak ada kunci yang bisa dicuri atau disalahgunakan. Karena memang kuncinya udah nggak ada. Titik. Oke, mengunci likuiditas itu baru langkah pertama yang keren. Tapi kan ada masalah lain, dumping atau penjualan besar-besaran yang bikin harga token anjlok. Nah, mari kita lihat gimana logika protokol ini mencoba mengatasi masalah itu. Disinilah logika keren lainnya muncul, namanya mekanisme turbin escort. Biasanya kan, para whale atau investor kakap itu bisa seenaknya jual token hadiah mereka dalam jumlah masif, bikin harga terjun bebas. Tapi di sini logikanya beda. Kalau Anda mau ambil untung atau klaim hadiah, Anda wajib beli dulu token dari pasar dengan nilai yang sama. Jadi, setiap ada aksi jual, otomatis ada aksi beli yang melawannya. Tujuannya, biar harga lebih stabil. Keamanan dan stabilitas udah. Sekarang, gimana soal keadilan? Karena sering banget kan, investor besar atau whales ini borong token di awal, terus nanti dijual ke investor retail. Protokol ini juga punya aturan main untuk mencegah hal itu. Logikanya sebenarnya simpel banget tapi efektif. Cuma ada 2 aturan utama. Pertama, ada batasan maksimal investasi per alamat dompet. Jadi nggak bisa tuh satu orang borong semua. Kedua, pintu masuk ke jaringannya sengaja diperlambat di awal. Jadi nggak ada perang robot atau pembelian super cepat yang masif. Tujuannya jelas, biar semua punya kesempatan yang sama. Dan batasannya itu di angka 1000 USDT per alamat. Mungkin kedengarannya kecil ya, tapi ini strategis banget. Tujuannya adalah untuk memaksa token tersebar luas ke banyak orang sejak hari pertama. Jadi komunitasnya bisa lebih terdesentralisasi, nggak cuma dikuasai oleh segelintir pemain besar. Kutipan ini benar-benar merangkum pergeseran cara pandang terhadap peran developer. Dengan logika protokol Noah Nexus, mereka itu bukan lagi penjaga gerbang yang punya kuasa atas dana dan akses. Mereka lebih seperti arsitek, yang tugasnya membangun sebuah sistem yang kokoh, lalu setelah itu mereka melepaskan kendalinya sepenuhnya. Coba bayangin gini deh, seorang arsitek membangun gedung super aman. Di fondasinya, dia tanam berangkas yang terkunci permanen. Setelah gedungnya jadi, si arsitek ini membakar semua dena dan kunci berangkasnya. Gedung itu sekarang berdiri sendiri. Fondasinya nggak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, bahkan oleh penciptanya sendiri. Itulah analogi dari lantai beton likuiditas permanen ini. Oke, saya tahu apa yang ada di pikiran kalian sekarang. Kalau kuncinya dibuang, terus developernya dapat untung dari mana dong? Masa kerja bakti? Tenang, ini pertanyaan yang paling logis. Dan jawabannya justru jadi kunci buat ngerti kenapa mereka termotivasi untuk menjaga proyek ini dalam jangka panjang.
Jadi, untung mereka itu bukan dari mencairkan likuiditas. Sama sekali bukan. Tapi, mereka dapat pemasukan dari potongan biaya kecil di setiap transaksi yang terjadi di dalam ekosistem. Artinya apa? Pendapatan mereka itu berbanding lurus sama seberapa aktif dan seberapa besar volume perdagangan harian di proyek ini. Nah, logika insentif ini cerdas banget. Kepentingan developer jadi selaras sama kepentingan investor. Satu-satunya cara bagi developer buat dapat untung besar adalah dengan memastikan proyek ini sukses, rame, dan bertahan lama. Jadi mereka punya motivasi kuat untuk mengembangkan ekosistemnya, bukan malah mengurasnya untuk keuntungan sesaat. Pada akhirnya, semua logika di balik protokol Noah Nexus ini membawa kita ke satu pertanyaan besar. Apakah masa depan keamanan di dunia DeFi itu bukan lagi tentang mencari orang yang bisa kita percaya, tapi tentang membangun sistem di mana kepercayaan pada manusia itu sendiri jadi nggak relevan? Apakah masa depan keuangan ada di tangan logika kode yang transparan, bukan lagi keyakinan buta pada seseorang? Sebuah pemikiran yang menarik untuk direnungkan.